Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai reaksi ionisasi asam dan basa. Oke. Nah, menurut Arrhenius, adalah senyawa yang dapat melepas ion H+ di dalam air. Semakin mudah suatu senyawa melepas ion H+, maka larutan tersebut dianggap sebagai asam kuat. Reaksi pelepasan ion H+ kadang pada beberapa sumber disebut reaksi ionisasi ya. Jadi di sini saya berikan contoh reaksi ionisasi asam lemah HF. Reaksi ionisasi asam lemah HF dan reaksi ionisasi asam kuat HCl. Jadi yang namanya ionisasi larutan asam dia melepas H+. Bedanya dia lemah atau kuat ada pada datanya. Nah, bedanya dia lemah atau kuat di sini bisa kita lihat. Kalau dia asam lemah, tidak semua HF terpecah menjadi H+ dan F-. Tidak semua HF terpecah menjadi H+ dan F-. Ya. Sedangkan kalau dia asam kuat, maka semua HCl, misalkan di sini contoh asam kuatnya HCl, semua HCl menjadi H+ dan Cl-. Semua HCl berubah menjadi H+ dan Cl- saat dilarutkan dalam air. Jadi dia butuh media air untuk memecahkan, mengionisasi antara H+ sama Cl-nya, antara ion positif dengan ion negatif. Dia butuh medianya air supaya dia bisa bergerak. Nah, kalau dia asam kuat, maka seluruh yang terdapat di dalam larutan, seluruh senyawa yang dapat larut dalam larutan itu, dia akan berubah menjadi ion positif dan ion negatif. Sedangkan kalau asam lemah, di sini kita lihat masih ada yang H-F. H-F berarti dia masih dalam bentuk HF-nya. Sedangkan kalau dia terionisasi, dia menjadi H+ F-. Lihat, di sini ada hanya 1, 2, 3, hanya 3, 1, 2, 3, saya lingkari sekarang. Ini adalah yang terionisasi. Ini adalah yang terionisasi. Ini yang terionisasi. Berarti hanya 30% senyawa HF yang terionisasi. Hanya 30% senyawa HF yang terionisasi. Sisanya dia tidak mengalami ionisasi. Oke. Atau dari 9 ada 3 ya, berarti 30%. Sedangkan kalau pada HCl, perhatikan di sini semuanya adalah semua yang ada di sini H+, Cl-, kemudian H+, Cl-, H+, Cl-, H+, Cl-, H+, Cl-, semuanya dia berubah menjadi H+ dan Cl-.
Ini bedanya dia larutan asam kuat dengan asam lemah. Jadi kalau pada asam lemah, perhatikan di sini saya beri warna hijau, dia masih dalam bentuk senyawanya. Ini senyawanya. Ini senyawanya nih. Nih. Ini dulu waktu kelas 10 biasanya kita kenal sebagai larutan yang menghantar listrik atau tidak menghantar listrik, karena biasanya semakin banyak plus dan minusnya itu berarti dia semakin mudah untuk menghantar listrik. Nah, ini jadi ciri utama bahwa dia termasuk kuat atau termasuk lemah. Oke, kita lihat dulu kalau misalkan, nah ini contohnya. Kalau misalkan kita punyanya, saya ambil new slide. Nah, misalkan saya punyanya di sini H2SO4 misalkan saya punyanya. Jadi kamu harus semakin memahami ada nama-nama senyawa untuk asam H2 SO4 SO4. Nah, H2SO4 ini dia termasuk ke dalam asam kuat. Maka kalau misalkan terionisasi, misalkan di dalam suatu larutan itu H2SO4 ada 10, maka 10 H2SO4 akan terionisasi menjadi H plus SO4 2-. Jadi H2SO4 ini saya ambil dulu gambar ininya satu, kita ambil copy paste biar gampang. Saya taruh di sini. Paste. Saya harap kamu masih menyimak yang saya jelaskan. Masih, Bu. Oke. Nah, kalau dia kayak gini, H2SO4, maka di sininya H plusnya itu jadi dia ada 2. Tentu dia bukan H plus Cl-, tapi H2SO4 itu berarti H plus, jadi H plusnya 2 kali. H plus, H plus. Nah, kemudian kita masukkan kembali di sini adalah SO4 2-. Oke, kita masukkan lagi equation-nya. Bukan yang ini yang saya mau. Ini bedanya ngajar dari laptop sama ngajar di papan tulis. Kalau di papan tulis biasanya saya tinggal masukkan, tinggal pegang spidol selesai urusan. Ini rupanya, nah ini 2-. Nah ini, jadi kayak gini. Kita delete yang lain. Biasanya kalau di kelas, kalau ada yang terlambat, tinggal iya masuk, duduk gitu ya. Kalau ini mesti di waiting room dulu. Jadinya agak mengganggu tampilannya. Nah ini, nah H2SO4 bentuknya seperti ini. Kita delete yang lain biar Cl-nya hilang karena kita sedang bicara mengenai H2SO4. Nah ini dia, copy, paste, oke. Oke. Kita besarkan tulisannya. Ya 9. Coba sama kita besarkan. Supaya lebih nyaman melihatnya. Nah ini dia. Jadi pada saat kita punya H2SO4 itu asam kuat, maka dia akan menjadi H plus SO4 2-. Jadi bukan, kalau kamu menuliskannya nanti
Mohon maaf jika kamu menuliskannya seperti ini. Nggak mau. Oke, sini aja. Jika kamu menuliskannya H2 kemudian salah, saya salah ambil input itu ya. Nah, kalau kamu nulisnya kayak gini nih salah. Ini salah nih, ini salah banget kalau kamu nulisnya H2 plusnya seperti ini. Nah, nih, penulisan kayak gini salah. Kenapa? Karena H2 ini menandakan bahwa terlibat 2 atom H+. Nah, H+ itu pada saat dia dilepaskan ke dalam air, dia akan menjadi H+, bukan H2+. Tapi kalau SO4, dia tetap 2-. SO4 2-, bukan menjadi 4SO2- gitu, bukan. Atau menjadi 4SO- gitu. Misalkan di sini H2SO4 ini kita buat menjadi, saya tarik dikit. Oke. Ini saya copy. Paste. Aduh, salah lagi. Saya mau copy dia. Kita ambil baru saja. Nah, misalkan di sini saya tulisnya SO4. Jadi SO ininya hilang 4-nya. Ininya 2-. Atau min, kita taruh min misalkan gitu. SO-. Kemudian kita bikin 4 seperti ini. Ini 4 SO-. Ini adalah salah. Ini adalah contoh yang salah. Jadi yang di dalam tabel ini adalah contoh yang salah ya. Nah, nih. Yang merah ini adalah contoh yang salah. H2 plus SO- gitu salah. Jadi kalau H2SO4 yang ionnya dia menjadi tetap SO4 2- gitu. Tapi kalau yang H plusnya dia kan terpecah menjadi H plus gitu. Tapi kalau SO4 dia tetap SO4 2- gitu. Sama juga kalau misalkan kita punya MgOH 2 kali gitu. MgOH 2 kali berarti Mg2 plus 2 OH-. Nah, 2 OH- itu dijabarkannya sebagai OH- gitu. Jadi ini kalau dituliskan dia penulisannya adalah 2H plus SO4 2-. Jadi kalau di sini dia penulisan itu dalam bentuk persamaan reaksi ionisasinya, dia penulisannya seperti ini. Ini jadinya H+. Nah, ini salah. 2-nya nggak boleh dilibatkan di sini, tapi ditaruh di depan. 2H+. Ditambah SO4 2-nya masuk. Nah, gini. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, kalau dijabarkan dalam bentuk larutan, dia bentuknya seperti yang di dalam gelas ini. Dalam gelas yang saya gambarkan di hadapan kalian di papan di laptopnya. Ya. Nah, ini jadi kunci dari yang kita pelajari hari ini, yaitu reaksi ionisasinya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Bentar.
Nah, ini dia. Basa. Basa menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepas ion OH- di dalam air. Semakin mudah suatu senyawa melepas ion OH-, maka larutan tersebut dianggap sebagai basa kuat. Reaksi pelepasan ion OH- kadang pada beberapa sumber disebut reaksi ionisasi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini yang sebelah kiri ini contoh untuk basa lemah, yang sebelah kanan contoh untuk basa kuat. Jadi kalau pada basa lemah ada senyawa yang dia tidak mengion, tidak menjadi plus dan min. Jadi mengion, pada saat saya bilang mengion, berarti dia menjadi plus dan min. Itu mengion namanya. Nah, ini mengion. NH4 plus OH- ini mengion. Tapi NH4OH ini tidak mengion. Nah, beda kalau dia basa kuat. Basa kuat nih contohnya ini KOH nih. Semuanya di sini mengion. K plus OH-. Jadi ionisasinya terjadi sempurna. K plus OH-. K plus kebalik. K plus OH-. Semuanya menjadi K plus dan OH- gitu. Jadi kalau di dalam pengujian dulu kelas 10 yang kayak gini nih biasanya menghasilkan larutan elektrolit yang dapat mengantar listrik sangat baik gitu. Nah, ini adalah reaksi ionisasi, perbedaannya antara basa lemah dengan basa kuat. Nah, taunya kita dari mana? Dia termasuk basa kuat atau basa lemah gitu kan? Nah, ini yang pertama kamu harus punya data nilai Ka, atau kalau nggak ada nilai Ka yang terperinci, kamu bisa juga langsung biasanya nanti ada kalau kamu ngetik di Google tuh asam kuat, asam lemah, basa lemah, itu langsung keluar tuh tabelnya. Apa-apa aja sih yang termasuk kuat, apa-apa aja yang termasuk lemah. Nah, kalau kita mengidentifikasinya dari nilai Ka dan Kb gimana? Perhatikan di sini. Kalau dia saya kasih lihat. Kalau dia asam kuat di sini tabel asamnya, kalau dia asam kuat kamu cek nilai pangkat untuk Ka-nya. Semakin besar nilai pangkat untuk Ka-nya, berarti dia semakin kuat. Bu, berapa biasanya yang lemahnya? Yang lemahnya kalau udah mulai min 5, lebih kecil dari min 5, di bawah min 5, ingat min itu semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Semakin dia kecil dari min 5 angkanya, angka pangkatnya, bilangan berpangkatnya, maka dia semakin lemah sifatnya. Ya, ini untuk Ka-nya. Jadi di sini karena misalkan HCl Ka-nya 1 kali 10 pangkat 4, H2SO4 Ka-nya 1 kali 10 pangkat 3. Ini berarti dia termasuk asam kuat. HNO3 2 kali 10 pangkat 1, berarti dia asam kuat. Nah, kalau yang lemah siapa? Misalkan di sini ada CH3COH, pK-nya 4,7. Berarti sekitar 5 kali 10 pangkat min 5 itunya Ka-nya. Nah, berarti dia termasuk ke dalam asam lemah. Atau di sini kita lihat asam Florida 6,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu berarti dia termasuk asam lemah. Kalau basanya gimana? Basanya lihat di sini, misalkan amonia. Amonia itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Min 5 berarti dia termasuk yang lemah. Nah, ini untuk Kb. Ada juga yang kuat untuk Kb. Ini contohnya AgOH, ini dia termasuk min 2 itu termasuk yang kuat. Kalau MOH termasuknya tinggi, berarti dia Kb-nya tinggi, berarti dia basa kuat. LOH, L itu simbol untuk logam. Jadi logam LOH 2 kali itu berarti logam pada golongan alkali tanah ya. Golongan 2A, 2A itu Be, Mg, Bca, Mogok, cari serep dan radial. Nah, itu semuanya termasuk basa kuat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Ya, Rasya. Kalau 10 pangkat min 4 lemah ya, Bu? 10 pangkat min 4 biasanya kita golongkan sebagai lemah, Rasya. Kalau tadi kata Ibu 10 pangkat min 4 juga lemah. Iya, termasuk lemah kita golongkannya, Rasya, kalau 10 pangkat min 4. Kalau 10 pangkat 4, 10 pangkat 2, nah itu kuat. Tapi kalau 10 pangkat min 4 lemah. Jadi hanya
Jadi kalau misalkan di dalam, jadi 10 pangkat min 4 itu kan ilustrasi gini, 10 pangkat min 4 adalah 0,00001. Jadi kalau misalkan dalam suatu gelas ada 10.000 senyawa, misalkan NH4OH, ada 10.000 senyawa NH4OH, 10.000 itu nolnya ada 10.000 itu nolnya ada 4, berarti hanya ada 0,001 yang terionisasi. Jadi 10.000 senyawa NH4OH hanya satu yang jadi NH4 plus OH-, yang lainnya nggak pecah, nggak terionisasi. Makanya dia termasuknya lemah karena dia OH-nya sedikit banget di dalam larutan itu gitu. Itu maksudnya, Rasya. Agak sedikit itu kita bicara ini molekul, jadi agak susah dibayangkan, makanya saya pakai gambar gitu. Tapi nggak apa-apa, kamu tetap harus belajar ini karena nanti kita akan masuk ke berikutnya, penyetaran reaksi, persamaan reaksi. Ini kita pakai itu tadi yang positif berapa, yang negatif berapa, digabungin jadi senyawa apa gitu. Tapi tetap kamu harus kuasai ini berarti. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, Bu, makasih. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada. Nanti hari ini nggak ada tugas karena yang saya ajarkan, saya tahu ini di tataran kamu, apalagi baru, apalagi kita nggak ketemu ya, ini di tataran kamu lumayan agak apa ya,